Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca niat dulu ya. Lalu like and subscribe channel Ayo Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayati dinil qawim wa anzalnal qur'anal azim wa arsala ilayna rasulun karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu khairah. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Bupati Bondowoso, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Salwa Arifin. Yang saya muliakan Bapak Ketua DPRD Bondowoso, Bapak Haji Ahmad Dhafir. Yang saya muliakan Bapak Muspida, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, para guru-guru kami yang mulia, Al-Mukarram Kiai Haji Imam Barmawi Burhan, Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Ilyas, dan semua kiai yang mohon maaf tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada panjenengan. Bapak Sekretaris Daerah Bondowoso, Bapak Haji Saifullah, beserta seluruh pejabat, Bapak Kabakesra, Bapak Rahmatullah, dan seluruh pejabat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Para asatid ustadzat pembina tahfidzul Quran se-Bondowoso yang hadir, yang sangat saya muliakan, sekali lagi kami tak dapat menyebutkan nama panjenengan semuanya satu persatu. Para bapak, para ibu, wali, wisudawan, wisudawati yang berbahagia, dan anak-anakku sekalian, wisudawan, wisudawati Bondowoso menghafal Al-Quran yang sangat saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak ada ungkapan yang lebih pantas rasanya untuk saya sampaikan pada kesempatan ini selain ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyaksikan wajah-wajah ahlullah wa khassatuhu, para keluarganya Allah, keluarga terdekatnya Allah yang berada di hadapan saya, berkumpul di ruangan yang mulia ini. Bersyukur saya menjadi bagian berada di tengah-tengah kalian semuanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa yang sering kalian panjatkan setiap selesai kalian menghafalkan Al-Quran, setelah kalian selesai membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Amin ya rabbal. Waj'alhu lana imaman, jadikanlah Al-Quran sebagai pembimbing hidup kami. Amin ya rabbal. Wa nuran, jadikanlah Al-Quran menjadi cahaya di hati-hati kami semua. Amin ya rabbal. Wa rahmah, jadikan Al-Quran sebagai rahmah bagi kehidupan kami. Amin ya rabbal alamin. Kalau di hati kalian sudah ada cahaya Al-Quran dan kalian
dinobatkan sebagai hamilul Quran, pembawa Al-Quran. Ingatlah wahai anakku sekalian, dengarkan baik-baik. Kalian yang Allah takdirkan di dadanya ada Al-Quran, tak pantas hidupmu galau dengan urusan dunia. Tak pantas hidupmu diliputi kesedihan. Cerialah, optimislah menghadapi kehidupan, karena di dadamu ada pusaka sakti, warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Kalian harus bangga karena memang Allah yang membanggakan. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus orang utusan, yakni baginda Nabi Muhammad, bil huda, dengan membawa Al-Qur'an, wa dinil haqq, dengan membawa agama yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kullihi, untuk diunggulkan oleh Allah dibandingkan dengan agama-agama seluruhnya. Agama yang ada di muka bumi ini tak ada yang lebih hebat daripada agama Islam. Kitab-kitab suci yang ada di atas muka bumi ini tak ada yang lebih hebat dari Al-Quran. Oleh karenanya kalian jangan menjadi generasi-generasi yang inferior syndrome. Kalian jangan menjadi generasi-generasi yang rendah diri menghadapi dunia. Kalian telah dimuliakan oleh Allah menjadi generasi-generasi hebat, generasi yang tak bisa dikalahkan ketika Al-Quran senantiasa konsisten kamu jaga dalam kehidupan kalian. Ayo kita buktikan. Ini bukan hanya klaim semata dalam Al-Quran. Tantangan Quran ini bisa dibuktikan secara akademis. Ayo silahkan, kitab suci mana di dunia ini yang paling banyak dibaca melebihi Al-Quran? Ada tidak? Ada tidak kitab suci yang paling banyak dibaca melebihi Al-Quran? Tidak ada. Adakah kitab suci yang paling banyak dihafal di dunia ini selain Al-Quran? Tidak ada. Pernah dengar ada wisuda hafalan Injil? Pernah mendengar ada wisuda di agama Hindu Buddha? Tidak ada. Hanya Al-Quran yang bisa dihafal oleh umatnya. Ini keistimewaan Al-Quran. Tidak ada di muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia, ada kitab suci dan dilombakan secara ilmiah, dilombakan secara terbuka selain Al-Quran. Ada musabaqah tilawatil Quran, tingkat nasional, tingkat internasional. Ini membuktikan bahwa Al-Quran bisa digugat, Al-Quran bisa dikritisi, Al-Quran bisa dinilai oleh siapapun, dan itu ditantang oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin, kalau kamu masih ragu, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang diturunkan kepada hambaku, yakni Al-Quran, fa'tu bi suratim mim mithlih, maka silahkan buat serupa Al-Quran. Ini tantangan terbuka. Mulai dulu sampai sekarang tak ada yang bisa menjawab tantangan ini. Membuat satu surah saja, ini tak ada yang sanggup. Belum lagi ajarannya. Sampai saat ini tidak ada agama selain Islam yang mengajarkan pentingnya untuk bangun pagi. Ahlan wa sahlan Kiai. Tidak ada agama manapun
yang ajarannya itu menganjurkan umatnya untuk bangun pagi. Padahal semua tokoh, semua pakar, semua peneliti, semua ilmuwan mengakui bahwa orang bangun pagi itu istimewa. Bahwa waktu fajar itu adalah waktu yang istimewa. Bukan hanya diketahui oleh manusia, bahkan binatang pun mengetahui akan istimewanya waktu pagi ini. Rasulullah dalam sebuah sabdanya, beliau mengatakan, "Idza sami'tum siyahat diyakah," kalau kamu mendengar suara kokok ayam jantan, kalau kalian mendengar kokok ayam jantan, fas'alullaha min fadlih, maka mintalah kamu keutamaan dari Allah. Kalau mendengar kokok ayam jantan, maka berdoalah kepada Allah. Kokok ayam jantan menunjukkan waktu subuh telah tiba, dan seluruh umat Islam bangun menyembah Allah, memohon kepada Allah. Ayam saja tahu kalau waktu subuh itu waktu yang istimewa. Adakah kalian yang masih telat bangun subuhnya? Adakah kalian yang masih terlambat bangun paginya? Kalau begitu kamu masih kalah dengan ayam. Wa idza sami'tum naqidal himari, kalau kamu mendengar suara ringkikan keledai, fata'awwadhu billahi minasyaiton fa innahu ra'a syaitana. Kenapa ayam jago ketika berkokok kita diminta untuk meminta berdoa kepada Allah, fa innaha ra'at malakan? Karena kata Kanjeng Nabi, karena ayam jago ketika berkokok dia menyaksikan kelebatan malaikat. Kenapa keledai kalau meringkik, kalau bersuara kita ini diminta untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innahu ra'a syaitana? Karena keledai ini menyaksikan setan. Ini ungkapan baginda Nabi. Orang-orang yang tak suka dengan Islam, orang-orang yang penasaran akan kebenaran Al-Quran dan hadis, mereka selalu mencari apa rahasianya. Ternyata setelah diteliti, pada kornea mata ayam jago ini ada power yang berupa ultraviolet. Dengan ultraviolet ini, maka ayam jago mampu menangkap cahaya malaikat yang memang Allah ciptakan malaikat minan nur, dari cahaya. Oleh karenanya, ayo jangan sampai kalian bangun kesiangan, supaya nututi malaikat penjaga malam, nututi malaikat penjaga siang. Dengan begitu kalian mendapatkan aminnya para malaikat penjaga malam, aminnya malaikat penjaga siang. Dengan begitu maka kalian akan menjadi generasi yang mulia dunia, insya Allah juga akan mulia akhirat. Ini menunjukkan bahwa tantangan-tantangan Al-Quran sesuatu yang luar biasa. Meskipun kadang-kadang dalam kenyataan perilaku umat Islam ini kadang-kadang berbeda dengan ajarannya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ke Amerika. Saya sekamar dengan orang Rusia, namanya Mr. Roman, beragama Katolik. Seperti biasa waktu subuh saya bangun, karena kami sekamar berdua. Saya hidupkan lampu. Dia bilang, "Matkur, ngapain kamu pagi-pagi bangun?" Saya bilang, "Saya mau menyembah Tuhanku, saya mau laksanakan sholat subuh." Kata dia, "Matkur, apakah semua orang Islam seperti kamu?" Ya, ini kewajiban seluruh umat Islam. Perasaan saya ini sering ada acara dengan orang Islam, tidurnya juga kesiangan sama dengan saya. Saya bilang, itu oknum. Itu orang-orang Islam yang
pemalas. Jadi kalian janganlah menjadi orang yang seperti itu. Kalian harus buktikan bahwa Islam adalah agama yang luar biasa. Islam adalah agama yang optimistik. Dan kalian harus tampil menjadi orang-orang hebat itu. Menjadi orang-orang yang luar biasa itu. Anakku sekalian, 1.800 sekian. Kalau semuanya ini di Bondowoso, saya rasa eman-eman. Bertebaranlah kalian, menyeberanglah ke seberang sana. Ya, ini yang hadir nih. Hafalkan Al-Quran, pelajari kandungannya, amalkan isinya, lalu bawa Quran ini ke Jepang. Bawa Quran ini ke Korea. Bawa Quran ini ke Liverpool. Ya. Bawa ke Barcelona. Bawa ke Spanyol sana. Bukalah pondok-pondok tahfidz di sana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir kepada para bapak dan ibu wali wisudawan wisudawati. Banyak sekarang ini orang tua yang resah. Banyak orang tua yang sekarang ini gelisah melihat moralitas remaja. Bukan hanya sekarang ini mengalami degradasi moral. Sekarang ini sudah sampai kepada masyarakat yang mengalami kebrutalan moral. Anak-anak kita bukan lagi akhlaknya merosot, tetapi sudah sangat brutal. Mereka resah mau diapakan, mau dibagaimanakan, supaya moralitas mereka kembali menjadi baik. Ada penelitian yang ini sering saya sampaikan. Kementerian Bidang Kesehatan di Jakarta. Mereka melakukan penelitian dan ini pernah disampaikan oleh Ibu Hovifah, Gubernur Jawa Timur di At-Taqwa. Pernah disampaikan oleh beliau bahwa anak Indonesia sekarang ini banyak yang mengalami satu penyakit yang mereka sebut dengan brain mismanagement. Apa nak? Belajarlah bahasa Inggris karena sesungguhnya bahasa Inggris tidak sesulit belajar fasohah. Ya tidak. Belajar bahasa Inggris tak sesulit belajar tajwid. Kalau Al-Quran kalian dengan mudah kalian hafalkan, apa cuma bahasa Inggris? Ya, belajarlah bahasa Inggris. Kamu bawa Quran ke Inggris sana. Kamu bawa Quran ke Amerika sana. Jadilah kamu lentera-lentera yang menerangi kegelapan orang-orang Eropa sana. Amin ya rabbal alamin. Brain mismanagement, kerusakan otak permanen. Apa penyebabnya? Penyebabnya, kata para peneliti ini, banyak anak-anak kita yang sudah mulai menonton tontonan yang tak mendidik. Tayangan-tayangan kekerasan sudah biasa disaksikan. Tayangan-tayangan pornografi sudah biasa dilihat. Jangan kamu merasa aman. Setiap tontonan kekerasan yang kau lihat, otakmu ada yang rusak. Setiap gambar porno yang kamu buka, otakmu tambah rusak. Video porno yang kalian buka, na'udzubillahi min dzalik, otaknya tambah rusak. Sedangkan para orang tua saat ini sudah sulit mengontrol anak-anaknya. Penelitiannya almarhum Kiai Haji Tolha Hasan, mantan Menteri Agama era Presiden Abdurrahman Wahid, era Gus Dur. Beliau pernah memaparkan hasil penelitiannya di Ijen View Bondowoso. Beliau mengatakan banyak anaknya orang hebat, anaknya rusak. Banyak anaknya dosen, anaknya terlibat pergaulan bebas. Banyak anaknya kiai, terlibat hal-hal yang tidak baik. Banyak anaknya guru, yang dia memiliki akhlak yang tak sesuai dengan ajaran orang tuanya. Kenapa? Kata Kiai Tolha Hasan, bukan karena orang tuanya tak bisa mendidik. Mereka orang tuanya pinter-pinter.
Tapi kebanyakan orang tua tak punya waktu untuk mendidik. Banyak orang tua tak punya waktu untuk membimbing anaknya. Makanya bersyukurlah panjenengan yang hidupnya tak terlalu sibuk dengan yang lain-lain, masih sempat memperhatikan hafalan putra-putrinya, masih sempat nungguin ngajinya, masih sempat ngantarkan anaknya ke langgar, ke musholla, ke masjid, ke TPQ. Bersyukurlah, itu anugerah dari Allah yang kadang-kadang tak diberikan kepada orang tua yang lain. Kemudian para peneliti ini berpikir, kalau sudah otaknya anak ini sudah mulai rusak, apa yang harus dilakukan? Kiranya obat kimia apa yang bisa mengobatinya? Ternyata tak ada obat kimia yang bisa mengobati otak yang sudah terlanjur rusak gara-gara tayangan yang tak mendidik. Mereka kemudian berpikir di masa lalu, masyarakat jahiliyah, masyarakatnya juga rusak sama seperti saat ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan Rasulullah tidak membuat pabrik farmasi. Rasulullah tidak membuat obat kimia untuk mengobati rusaknya masyarakat jahiliyah. Ternyata Rasulullah mengobati kerusakan masyarakat jahiliyah dengan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah, kemudian masyarakat jahiliyah berubah menjadi masyarakat yang Islamiyah. Akhirnya para peneliti menyimpulkan, kalau generasi Indonesia ini ingin bangkit, kalau generasi Indonesia moralitasnya ingin baik, maka dekatkan mereka dengan Al-Quran. Makanya tidak heran sekarang ini banyak kampus-kampus besar. Ada UI, ada ITB, ada UGM, ada ITS, ada UNER. Hampir semua mereka sekarang ini membuka kesempatan menerima jalur mahasiswa tanpa tes apabila dia bisa hafal Al-Quran. Kenapa mereka melakukan itu? Karena terbukti anak-anak yang hafal Al-Quran ini banyak yang otaknya menjadi jenius. Akhirnya mereka menjadi wisudawan terbaik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini kehebatan Al-Quran. Karena ada sesuatu yang dirahasiakan oleh orang Barat. Kata peneliti Barat, di dalam sel otak manusia ini ada satu sel saraf. Apabila ini diaktifasi, maka anak-anak ini akan menjadi anak yang jenius. Mereka menyebutnya neuron. Apa neuron itu? Ternyata neuron itu adalah singkatan dari nur-on. Nur itu adalah Al-Quran, on itu adalah dihidupkan, diaktifasi, dibuka, disetting sehingga otak itu bisa bekerja dengan maksimal. Ternyata kuncinya adalah Al-Quran. Kalian sekarang tinggal membuktikan dengan Al-Quran yang sudah ada di dada kalian, Al-Quran yang sudah ada di otak kalian. Maka jangan berhenti hanya sampai di menghafal Al-Quran. Ayo tekuni ilmu-ilmu Allah yang sangat luas itu. Seperti kata Bapak Bupati tadi, kalian pelajarilah ilmu kedokteran dengan background Al-Quran. Kalian jadilah seorang teknokrat dengan background Al-Quran. Karena di masa lalu Ibnu Sina menjadi ahli kedokteran juga tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Ibnu Sina belajarnya Al-Quran. Al-Jabar menjadi ahli matematika, dia tak pernah kuliah di fakultas MIPA, dia hanya belajar Al-Quran. Al-Khawarizmi menjadi ilmuwan yang hebat seperti itu, dia juga tak pernah kuliah di fakultas MIPA, dia hanya belajar Al-Quran. Kalau ini kalian sadari, maka insya Allah beramalan para ilmuwan bahwa era ini adalah the standard bearer of Islam. Waktunya umat Islam memegang bendera peradaban. Jadi dulu Yunani berjaya, kemudian pindah ke dunia Islam di bawah komando dinasti Abbasiyah di Baghdad. Kemudian Baghdad hancur, kemudian peradaban ilmu pengetahuan dibawa ke barat, sampai sekarang masih di barat. Menurut ramalan para futurolog ahli masa depan, bahwa milenium ketiga mulai saat ini waktunya peradaban dunia itu
pindah ke dunia Islam. Dan sepertinya tanda-tandanya mulai kelihatan ketika para penghafal-penghafal Al-Quran sudah mulai bermunculan di mana-mana. Para pemimpin kita perhatiannya kepada Quran juga sudah luar biasa. Mudah-mudahan para pemimpin yang perhatian kepada Al-Quran diberi kesehatan, mendapatkan pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan diberi kemudahan dalam menjalankan kepemimpinannya. Kita semua rakyatnya mudah-mudahan senantiasa berdoa untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang senantiasa perhatian kepada Al-Quran, perhatian kepada para penghafal-penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala hal.